Sobat Prestis, kali ini saya ditemani seorang sahabat namanya Sherry Winata. Halo Sherry Winata. Hai Van. Saya sekarang berada di suatu tempat yang memang bukan biasanya ya, bukan mereview properti, tapi saya ingin ngobrol santai nih dengan ibu, saya sebutnya Sherry aja ya, Sherry Winata di rumahnya. Sherry Winata ini seorang artis, seniman, juga guru sound healing, dan juga penulis buku. Hebat banget Sher. Aku amazed dengan Sherry. Sherry adalah salah satu klien saya dan sekarang saya sedang di rumahnya. Boleh share, dijelaskan ini tempat apa nih? Van, ini ada di ruang meditasi. Ini bikinan saya sendiri. Jadi saya di ruangan ini saya bisa belajar course-course saya karena saya tuh senang banget belajar. Saya pengen kayak mencari tahu gimana kesembuhan jiwa. Karena saya kepengen juga setelah saya belajar, saya percaya kita itu wounded healer. Oh, we are wounded healer. Jadi setelah kita menyembuhkan diri sendiri, saya bisa sharing gimana cara penyembuhan saya kepada orang lain. Siapa tahu orang yang resonate dengan saya akan kebantu. Oh, ini amazing banget ya, di tempat di belakang kebun rumah kamu ya, di belakang, di satu tempat yang memang kayaknya terpisah ya. Dan ini satu tempat yang bisa kita refleksi diri ya. Boleh diceritakan share dengan lukisan-lukisan yang ada di sekeliling ruangan ini gimana nih bisa menggambar seperti lukisan indah ini nih share? Nah, lukisan ini tuh pertama saya gambar ya, sebenarnya 8 kanvas ini tuh nyambung. Nah, saya merasakan sebelum dan sesudah saya melukis ini, saya tidak akan pernah menjadi orang yang sama. Artinya saya benar-benar tumbuh banget. Nah, ketika melukis, saya merasakan ya, saya ada waktu untuk saya memproses diri saya. Benar-benar bisa mendengarkan pikiran saya, hati saya, inner dialog saya. Dan juga lagi ketika melukis kan saya bisa sehari kayak 5 jam kan. Jadi kayak meditasi 5 jam gitu loh. Kayak misalnya saya memproses rasa sedih, kesel, takut, sehingga sampai saya mengerti, oh ternyata kita bisa sedih, kesel kepada orang luar itu karena kita punya ekspektasi loh kepada orang luar. Yeah. Tapi sebenarnya kita kan gak punya kontrol terhadap mereka semua. Yang kita bisa benar-benar 100% kontrol cuma diri kita sendiri. Betul. Nah, bisa nggak Van misalnya saya ngasih ke kamu, ke orang lain yang sesuatu yang saya nggak punya? Nggak mungkin. Bisa ya share? Nah, ketika saya melukis Van, jadi saya punya waktu untuk mendengarkan diri saya sendiri. Mendengarkan itu benar-benar tanpa menghakimi pikiran saya atau perasaan saya atau menghakimi orang lain. Mendengar dengan bukan untuk cepat-cepat untuk di-cut atau dibantah, tapi benar-benar mendengar dari hati yang mau mengerti, menerima, dan peduli, dan memaafkan, dan cinta kasih. Oh, dari lawan bicara kadang-kadang kan kita suka judgement atau kita ada pemikiran nggak setuju ya dengan opinion dari lawan bicara kita ya. Nah, ketika saya punya itu di dalam, ketika saya bisa ngasih ke diri saya sendiri, jadi saya juga mulai bisa mendengarkan orang lain tanpa menghakimi mereka, tanpa memotong pembicaraan mereka, tanpa kayak mau ngasih solusi ke mereka gitu, tanpa menghakimi lah. Jadi kayaknya setelah itu, setelah kita bisa punya kayak mendengarkan diri sendiri, kita bisa mendengarkan orang lain, bukan berarti kan hubungan diri sendiri kita lebih bagus, dan hubungan dengan orang lain juga kita jadi lebih bagus. Oh, luar biasa ya, saya mendapatkan insight bagus nih Bu Sherry. Ini sesuatu hal yang baru buat saya, healing, sound healing ya. Di sini ada banyak gong-gong. Boleh share diceritakan buat apa nih fungsinya gong-gong ini? Nah, sound healing ini saya belajar ketika saya pergi ke Paris dan juga ke New York dengan guru Master Gong Don Conrex. Saya tuh orangnya seneng banget belajar, selalu pengen mencari gitu jawaban tentang kesembuhan jiwa. Karena saya merasa kita itu semua adalah wounded healer. Kita semua hidup pernah terluka. Kita semua pernah pengen didengar, pengen diakui, pengen dihargai sama orang lain. Tapi kan apa yang kita expect dari orang luar nggak selalu kita dapetin kayak seperti apa spesifik yang kita mau. Nah, dari situ kan kita mulai tertimbun kayak lapisan emosi-emosi, misalnya kayak takut, sedih, kesel, marah. Nah, di dalam pikiran kita tuh udahlah lupain aja gitu kan. Besok kita harus hidup lagi, kita pakai kayak semacam emas lagi, ditanya orang gimana kamu, baik gitu kan. Nah, kita nggak pernah sampai benar-benar menggali ke dalam, ngeproses apa sih yang sebenarnya di dalam. Melalui sound healing, kita tuh bisa dengan set intensi, kita baringan kayak meditasi. Udah gitu kita set intensi supaya yang
ada penyembuhan di dalam diri kita, ada lebih kesadaran yang lebih dalam. Karena sound itu tuh bisa membuat kita jadi kayak mendengarkan diri sendiri, mengerti diri sendiri, mencintai diri sendiri. Karena menurut saya, Van, hubungan yang paling penting itu adalah hubungan tentang diri saya sendiri, tentang diri saya sendiri. Bukan berarti kita mau jadi egois atau narsisis orang, sama sekali bukan ke sana. Karena inner dialog kayak tentang saya dan saya, itu akan menjadi outer dialog tentang saya dan orang lain. Betul. Iya Jadi kan? kalau income-nya oke, outcome-nya juga oke mestinya, karena itu ada cerminan ya. Iya, cerminan kayak projection kan. Iya. Jadi kita juga ngelihat orang lain gak pernah seperti benar-benar seperti orang itu mau kasih lihat ke kita. Karena kita masing-masing juga punya filter kita sendiri masing-masing kan. Betul. Nah, filter itu sebenarnya alam itu semua negatif emosi yang kita pendem, yang ada di alam bawah sadar, yang kita cuekin, yang kita sembunyiin dari orang luar, yang kita nggak proses gitu di dalam. Sebenarnya lapisan-lapisan itu, emosi itu kan nggak pernah benar-benar hilang, dia cuma bisa berubah bentuk. Misalnya dari takut menjadi keberanian, dari sedih kita menjadi pengertian, baik itu kita ngerti diri sendiri, ngerti orang lain, dari marah kita jadi ada pengampunan. Nah, semua emosi itu harus diproses sehingga dia menjadi higher frekuensi kan, jadi kayak thousand ways of unconditional love. Ya, jadi lapisan-lapisan itu sebenarnya ya yang menarik orang-orang kepada diri kita, kayak seperti law of attraction. Nah, kayak misalnya, kenapa sih kita kayak kesel sama orang ini yang namanya A? Udah gitu kita ya udah selesai kan, tinggal salahin dia dengan segala macam story, drama, alasan orang A yang salah gitu kan. Udah gitu kita udah lupain, kita berusaha menjadi orang lain lagi, hidup happy. Terus kok ketemu lagi orang B lagi, Van? Seperti yang memang ceritanya beda, dramanya beda, di tempatnya beda, tapi yang sama itu adalah satu negatif emosi yang perlu kita sembuhin. Itu yang tadi kita kubur di dalam kan, yang kita udah lupa gitu apa. Nah, kita jadi di dalam pikiran, di dalam consciousness kita mikirnya semua cerita drama story itu loh. Si orang ini salah, storynya ini, saya begini, alasan gitu kan. Tapi sebenarnya yang menarik itu adalah yang si alam bawah sadar. Dimana itu setiap layer semua kayak semua negatif emosi ketumpuk yang belum kita proses. Kayak takut, marah, sedih, bahkan sampai ke masa kecil kita gitu kan. Itu akan jadi refleks ya, makanya harus disembuhin by healing ya. Nah, jadi si alam bawah sadar itu yang akan menarik sebenarnya. Dia 90% yang akan mengatur hidup kita sebenarnya. Kita itu pakai yang pikiran itu cuma 10%. Nah, yang 90% ini yang menarik orang-orang, drama, story gitu. Kenapa kita kejadian gitu lagi. Tapi kalau kita nggak mau kayak sadar dari story-story kita kan, story sama A begini, story sama B begini, story sama C begini, tapi orangnya nggak mau sadar lihat ke dalam gitu, ya sibuk aja nyalahin kan, A B C D gitu, karena dia lihatnya ke yang consciousness yang di atas kan, story, drama gitu apa. Tapi ya kenapa kok kejadian lagi gitu? Luar biasa. Gimana sih caranya membebaskan diri kita gitu, sampai kita tuh bener-bener bisa menerima diri kita seutuhnya, bener-bener memaafkan diri kita masa lalu, benar-benar mengerti dan nggak ngejudge, dan benar-benar mencintai diri kita tuh benar-benar tanpa kondisi. Nah, saya percaya banget ya dari situ. Nah, dari proses itu kan jadi kita benar-benar punya full control di dalam diri kita. Nah, secara dari proses penyembuhan kita juga punya voice yang unik, itu adalah jati diri kita. Seperti saya menemukan dari lukisan, dari sound healing, terus saya menulis, saya bikin meditasi. Dan saya juga lagi mau bikin course online. Nah, itu kan jadi cerita penyembuhan saya menjadi satu voice. Siapa saya gitu kan. Jadi kayak saya merasakan kita semua manusia adalah sama ya. Pugu kita di luar kayak pengen menutupi kita kuat, hebat, cantik, kaya gitu kan. Tapi sebenarnya kita lupa, sebenarnya sebagai manusia, sebagai semua manusia, kita tuh punya semua ketakutan yang sama, kesedihan yang sama, kemarahan yang sama, cuman beda waktu, beda alasan, beda orang gitu loh. Tapi kita tuh kayaknya selalu mencari di luar, kayak karir, uang, kekuasaan gitu ya, pasangan. Sebenarnya itu nggak salah, memang kita semua manusia juga perlu itu. Tapi gimana kalau kita mencari itu dari tempat yang full healing space di dalam?
Nah, Syar, aku masih belum jelas bagaimana itu penyembuhan yang bisa kamu lakukan tuh, bisa menjadi transformasi ke lukisan-lukisan yang ada nih. Misalnya gini ya Van, dari contoh kecil ketika misalnya saya mau ngelukis, saya ngegaris, wah pasti kan ada kan inner dialog kita yang takut miring, takut nanti kita takut lah ya, misalnya takut dijudge orang, takut nggak diterima orang, takut miring, terus saya mau perfect gitu kan, Takut salah. saya mau perfect. Ternyata saya sadar tuh Van, ketika dibalik kita mau jadi perfeksionis, ternyata saya tuh di dalam layernya banyak ketakutan itu, makanya kita mau jadi perfect. Nah ketika melukis ini, saya bahkan pertama kan kita mikirnya mau perfect gitu, terus kita sadar oh takut miring, udah gitu kita sadar lagi oh takut nggak diterima orang, udah gitu kita sadar lagi saya mau menerima diri saya apa adanya gitu, membebaskan jiwa saya. Bahkan Van, saya berterima kasih kepada rasa takut saya, dan ketika dia datang saya bisa mendengarkan benar-benar pesan rahasia dia untuk saya, bagaimana supaya saya nggak takut lagi, dan saya bisa kepengen jadi perfect dari tempat yang full healing space, bukan dari saya kepengen perfect tapi saya ngerasa kurang, saya kepengen perfect tapi saya ngerasa empty, saya kepengen improve, saya kepengen perfect tapi dari tempat yang saya full menerima diri, mengakui diri gitu. Dari dalam berarti ya. Berarti kalau begitu lukisan-lukisan hasil karya Sherry ini memiliki frekuensi ya, memiliki aura. Nah, teman-teman Sobat Prestis penasaran kan seperti apa lukisan yang dibawakan oleh Sherry Winata? Di rumah ini banyak banget, kita akan review di video YouTube yang berikutnya. Ya, share. Nah, gimana Sobat Prestis setelah mendengarkan cerita dari Sherry Winata? Sangat peaceful ya, kita jadi lebih mengerti diri kita sendiri, gimana kita harus berbicara, dan gimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri ya. Nah Sobat Prestis, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami untuk mendengarkan video-video selanjutnya. See you guys!